Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita masih di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya ada dua, yaitu reproduksi secara vegetatif dan generatif. Nah, ini reproduksi vegetatif pada tumbuhan ya. Ini meliputi reproduksi alami dan buatan. Ya, reproduksi secara alami itu ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, dan spora. Kemudian buatan ya, ada mencangkok, merunduk, dan stek. Nah, sedangkan reproduksi vegetatif pada hewan ada tiga, yaitu fragmentasi, pertunasan, dan partenogenesis. Ya, kemudian reproduksi generatif pada tumbuhan ya dengan cara satu penyerbukan, kedua fertilisasi. Sedangkan reproduksi generatif pada hewan itu dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Ya. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Aseksual itu sering disebut dengan secara tidak kawin ya, secara tidak kawin. Kemudian ada juga yang generatif. Generatif itu artinya secara kawin atau seksual atau bahkan kedua-duanya. Nah, di sini ada pengertiannya. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi tanpa didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif adalah reproduksi didahului peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau bahasa kasarnya satu kawin, vegetatif itu tidak kawin, generatif itu kawin, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu ada dua ya, dibagi menjadi dua. Tadi ada reproduksi vegetatif secara alami dan reproduksi vegetatif buatan. Yang alami yang pertama itu adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang yang tumbuh di dalam tanah itu contohnya jahe, kunyit, temulawak, dan kencur ya. Kemudian umbi lapis yang kedua adalah batang yang tertutup lapisan daun berdaging ya. Contohnya bawang merah dan bawang putih ya. Jadi bawang merah, bawang putih itu termasuk umbi lapis. Yang ketiga atau bagian C, umbi batang. Bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Iya, seperti amilum ya, amilum dan pati. Seperti kentang, ubi jalar. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat atau bagian D, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan.
Contohnya singkong. Nah, tahu semua nih kalau singkong ini. Semua pernah makan singkong kayaknya. Dan bengkuang. Yang kelima, tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Ya, ternyata daun pun punya ketiak. Bukan cuma manusia saja yang punya ketiak, daun pun ada ketiaknya. Nah, contohnya pisang dan tebu. Jadi dia tunas itu tumbuh di ketiak daun. Kemudian tunas adventif, ada namanya tunas adventif. Tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang dan ketiak daun, tetapi tumbuh pada akar dan tepi daun. Seperti cocor bebek. Cocor bebek itu tumbuhnya di tepi daun. Coba perhatikan, ketika ada cocor bebek di dekat rumahnya, nah, yang tepi daunnya itu, disitulah muncul tumbuhan baru. Itu namanya tunas adventif. Sekarang stolon atau sering disebut dengan geragi, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Nah, kayak stroberi. Pernah lihat stroberi nggak? Kalau pernah, pernah makan nggak? Ya kan? Biasanya stroberi itu di tempat yang dingin, yang sejuk. Pegagan, rumput teki itu yang banyak biasanya di lapangan tuh. Nah, itu namanya ya, stolon. Batang yang menjalar di atas tanah. Nah, yang kedua, reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan itu ada mencangkok. Satu ya, mencangkok dengan cara mengelupas kulit. Jadi kulit itu dikelupas. Nah, suatu batang tanaman yang berkayu. Nah, jadi yang bisa dicangkok itu tanaman yang berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus sabut kelapa atau plastik. Nah, teknik mencangkok itu medianya sabut kelapa dan plastik bisa juga. Nah, cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, jeruk. Pokoknya tanaman berkayu. Kelengkeng juga bisa. Kelengkeng, apalagi ya? Sawo bisa. Selama itu tanaman berkayu. Kemudian yang kedua, merunduk. Jadi tanaman itu bisa dilakukan perundukan. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai pada tanaman ke tanah. Sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Jadi walaupun bukan cuma bunga alamanda, sebenarnya merunduk itu banyak aja sih sebenarnya yang bisa tanaman yang bisa dilakukan perundukan. Seperti jeruk juga bisa sebenarnya. Jeruk juga bisa, tapi jeruk yang pendek batangnya. Kemudian yang ketiga, stek. Stek itu adalah perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya ketika pohon menggunakan batangnya disebut stek batang. Cocor bebek diperbanyak dengan cara namanya
namanya stake down, karena cocor bebek itu dia tumbuh di ujung daun seperti yang kita bahas tadi. Sukun. Nah, sukun diperbanyak dengan menggunakan stek akar karena akarnya yang tumbuh. Kemudian banyak juga petani ya dengan menggunakan teknik stek menggunakan tebu baru, menanam tebu yang baru. Sekarang reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup atau sering disebut dengan angiospermae. Satu ya, penyerbukan sering disebut dengan polinasi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi serbuk sari yang menempel di kepala putik. Nah, ini banyak nih kalau masalah penyerbukan, banyak ya. Berikut macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya sebagai berikut. 1. Anemogami. Anemogami ini yang dibantu oleh angin ya, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Seperti tanaman jagung. Tanaman jagung itu penyerbukannya melalui angin. Jadi bunga ketika ada angin maka sari itu akan terbawa oleh angin. Bukan cuma angin saja, tapi serangga juga bisa membantu penyerbukan kalau jagungnya. Kemudian entomogami. Entomogami itu dengan bantuan serangga. Ini penyerbukan dengan bantuan serangga. Seperti bunga, penyerbukan bantuan lebah. Nah, misalnya pada bunga ya, lebah itu kan sukanya makan nektar bunga. Sekarang yang ketiga, ornitogami. Ornitogami ini penyerbukan dengan bantuan burung ya pada tumbuhan. Yang keempat, chiropterogami. Chiropterogami ya adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar malam hari. Nah, tanaman yang mekar di malam hari. Kemudian yang kelima, antropogami. Antropogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Seperti tanaman anggrek. Anggrek kan ada yang dibantu dengan bantuan tangan manusia. Kemudian vanili. Vanili itu tidak akan terbuahi apabila tanpa campur tangan manusia, karena vanili, antara vanili, serbuk sari dan benang sari itu berjauhan. Benang sari maksudnya kepala putik. Jadi dia tidak bisa terbuahi tanpa bantuan manusia. Seperti pengalaman Bapak dulu, tidak bisa tanpa dibantu manusia, akan gugur sendiri buahnya. Kemudian setelah penyerbukan terjadilah pembuahan atau sering disebut dengan fertilisasi ya.
Pembuahan atau fertilisasi adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sudah terjadi peleburan, sudah kawin. Nah, maka terjadilah pembuahan. Kemudian setelah terbuah ini kan sudah jadi buah, ada bijinya. Jadi ada namanya penyebaran biji. Penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara sebagai berikut. Yang namanya anemokori. Anemokori itu ya sama tadi dengan bantuan angin ya. Hidro artinya air. Ya, kalau anemo artinya angin. Hidrokori ya penyebaran biji dengan bantuan air. Zookori, zoo itu artinya hewan. Yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Antropokori. Jadi yang keempat antropokori adalah dengan bantuan manusia. Setelah biji tersebar, muncul lagi perkecambahan. Biasanya kan biji tumbuhan itu kalau tersebar di tanah biasa berkecambah. Seperti kacang itu kan bisa berkecambah dia. Macam-macam lah, kayak sawit ya bisa juga. Rambutan itu kalau bijinya menyentuh tanah bisa saja tumbuh kembali. Yang keempat ya perkecambahannya. Namanya dormansi. Dormansi itu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Nah, ini dormansi terjadi sebelum perkecambahan. Namanya dormansi. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Maka itulah yang disebut dengan tahap perkecambahan. Misalnya contoh nih kacang atau jagung ya biji-bijian lah pokoknya. Itu kan setelah ditanam tidak langsung berkecambah, tetapi kadang 2-3 hari baru terjadi perkecambahan. Maka di hari sebelum perkecambahan itulah yang disebut dengan dormansi. Nah, sampai di sini dulu materinya ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk reproduksi vegetatif pada hewan. Jadi yang kita bahas tadi adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.